Halo, balik lagi bersama gue Arman Dhani di Haluan Trending. Dan bersama saya Batara dan kita akan membahas kabar-kabar yang lumayan penting dan lumayan menarik menurut kami. Tapi kali ini kayaknya mungkin kita tidak membahas kabar-kabar, tapi kita membahas tips and trick. Dan juga rekomendasi. Rekomendasi. Kami paham kalau misalnya kalian selama pandemi merasa bosan, merasa capek, dan mungkin butuh suatu hiburan, dan kami punya solusi untuk kalian. Nah, tapi Mas Dhani biasanya nih kalau kemarin nih WFH nih bosan di kosan, biasanya ngapain? Biasanya kalau gue main PS, gue biasanya baca komik sih. Nah, komik apa tuh? Nah, Komik kah atau manga atau manhwa atau manhwa? gue sih lagi seneng sama manga Jepang yang bertema isekai atau yang mati terus kemudian terlahir kembali di tempat lain atau rebirth di tempat yang lain. Dan salah satu manga yang lagi asik gue baca terakhir itu The Time When I Reincarnated as a Slime. Jadi ya itu ada di Netflix juga ya. Yap. Jadi kalau misalnya teman-teman mau baca, itu salah satu rekomendasi dari gue karena storyline-nya bagus, perkembangan karakternya oke, kualitas art manganya juga keren, dan yang bikin menarik karena ini karakternya itu androgini, jadi dia nggak jelas kelaminnya apa. Dan yang menarik adalah perkembangan karakternya itu bagus, jadi kayak leveling, kayak lu berasa main game karena lu ketemu monster, lu naik level jadi cuman monster biasa, jadi demon lord, dan sampai jadi penguasa suatu kota lah gitu. Kalau lu sendiri ngapain nih? Nah, mirip-mirip sama Mas Dhani, cuman gue bedanya nggak main PS karena gue nggak ada PS di rumah, gue main game PC. PC Master Lord. PC Master Lord. Dan dan gue biasanya juga ya sama baca manga, manhwa dan komik-komik lain, dan juga ya paling nonton series. Gue lagi nonton The Office. The Office. No, goddamn no. Nah, habis itu karena Beer Battlestar Galactica. Beer Beats Battlestar Galactica. No, Michael. Nah, habis itu tapi kita karena kan kayak orang-orang kayak bilang kayak ini PSBB di rumah mulu, kita nonton series, ini rekomendasi series. Kita sekarang coba jangan ngomongin series dulu, tapi kita ngomongin komik. Manhwa dan manhwa. Tapi kita fokusin di komik-komik Asia dulu. Karena kalau kita ngomongin komik Amerika akan lebih luas lagi. Yes, benar. Jadi kita ngomongin komik-komik Asia dulu, dan ini terbagi 3 kategori ya. Mungkin mereka belum tahu, penonton pada tahu kalau manga itu apa. Tapi mungkin mereka nggak tahu apa bedanya manhwa dan manhwa. Ya, manhwa dan manhwa. Manhwa dan manhwa. Jadi ada manhwa pakai W, ada manhwa pakai U. Bedanya adalah manhwa itu komik Korea, manhwa itu dari komik dari negara-negara yang berbahasa Mandarin. Cina, Hong Kong dan Taiwan. Gitu. Dan sejauh ini sih kalau misalnya rekomendasi dari gue untuk komik-komik manga dulu kali ya, rekomendasi gue. Ya gue nggak bakal rekomendasi One Piece, itu kalian udah tahu sendiri. One Piece, Naruto, Bleach itu kayak mereka udah tahu sendiri. Tapi mungkin gue kasih yang sedikit-sedikit underdog. Seperti Kingdom. Ya. Kingdom itu wah gila sih. Itu kalau kalian suka sejarah 3 kerajaan, 3 kingdom ya? Enggak, beda. Ini mereka bukan 3 kingdoms. Itu ya. Jadi mereka mengambil sejarah Cina tapi ratusan tahun sebelum 3 kingdoms. 3 kingdoms itu kan dia tahun 200-an Masehi. Kalau ini mereka justru tahun 200-an sebelum Masehi. Zaman Warring States of China. Jadi kayak abis dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu kayak Cina tuh terpecah jadi 4 kerajaan. Dan ini menceritakan misi dari kaisar. Jadi di zaman waktu itu Cina itu masih raja-raja. Belum ada disebut kaisar atau dalam bahasa Mandarin Huangti. Nah, tapi ini akhirnya raja dari kerajaan Qin, yaitu Qin Shi Huang, itu punya misi untuk menyatukan 4 kerajaan ini menjadi satu kekaisaran yang akhirnya menjadi dinasti Qin. Yang akhirnya nama Cina itu sebenarnya dari Cina. Gitu loh. Dan Qin Shi Huang inilah yang pertama kali menyandang gelar kaisar atau dalam bahasa Mandarin Huangti itu. Dan ini, tapi kingdom ini
Ini kayak cerita fiksi yang berlatarkan itu. Jadi diberlatarkan dari misinya Qin Shi Huang untuk menguasai seluruh Cina. Dan itu gokil. Gokil banget, perangnya gokil, pemeran utamanya juga karakternya gokil juga. Artnya juga oke. Arc-nya juga oke. Recommended. Lalu apa ya? Kalau misalnya itu buat kalian yang suka perang, kalau kalian suka yang shonen banget nih, mungkin kalau yang underdog shonen itu apa ya kira-kira? Mungkin kalian bisa kayak Ganasura, kalau kalian suka yang berantem kayak Ganasura, atau mungkin Baki. Mungkin Yang itu sih. Kalau ototnya kemana-mana itu Baki itu. Atau kalau kalian mau biar ngerti apa namanya meme with JoJo reference ya kalian mungkin bisa JoJo Bizarre Adventure gitu loh. Siapa sih musuhnya JoJo yang sering gitu? Dio. Habis itu yang apa ada meme orang yang ini yang ituin apa termometer yang buat itu. Terus dibalas. Jotaro. Nah itu. Kalau tapi kalau sorry tapi kalau itu kan buat yang shonen, tapi kalau misalnya kalian kayak suka yang slice romantis, of life gitu ya. Oh, slice of life dulu. Slice of life dulu kalau misalnya kalian penggemar Full Metal Alchemist. Pengarangnya itu dia ada karyanya yang slice of life. Apa tuh? Namanya Gin no Saji atau bahasa Inggrisnya Silver Spoon. Wow. Sendok perak. Dan itu slice of life cerita tentang asrama sekolah agrikultur di Hokkaido. Yes. Jadi itu keren banget karena karakternya itu kan dia berantem sama bokapnya, terus masuk ke sekolah pertanian yang dia itu anaknya pintar gitu. Anak terus kota dulu dia anak kota banget, dia sekarang masuk ke sekolah pedesaan gitu. Beradaptasi jatuh cinta sama orang cewek yang suka main spoiler, juga. spoiler. No, jangan spoiler. Enggak, itu ceritanya seperti itulah dan lo bakal ngerasain bagaimana peternakan modern ala Jepang dan lo bakal ngelihat banget sih. Dan lo bakal ngelihat bagaimana sih mereka itu bisa menciptakan keju, menciptakan daging bacon, terus mengolah susu jadi keju dan segala macam, itu keren banget sih. Tapi sangat dan tidak disarankan untuk kalian yang sedang diet. Karena ini kan mereka sekolah agrikultur ya, which is mereka belajar untuk food producing. Dari pertanian, dari peternakan, sudah pasti banyak banget makanan di situ. Mereka masih sering masak-masak, mereka sering eksperimen masakan segala macam. Dan kalau kalian lagi diet, kalian bakal lapar mulu. Iya. Lapar mulu, gue baca tuh kayak anjir kayaknya enak nih, babinya dibakar pakai nasi, enak banget. Telur, susu tuh enak-enak, semua kejunya enak-enak kayak gitu. Nah kalau misalnya dari gue, kalau misalnya kalian suka yang romansa dikit, boleh silakan. Yang pengen kayak ceritanya merenyuh hati lo. Merenyuh, tapi kayak hati asmara ya, bukan kayak ngeliat kita orang miskin, orang mau mati gitu. Gak nih, asmara dimana kayak penderitaan asmara. Anak-anak kuliahan, itu kalian bisa baca Hetakoi. Hetakoi itu hitungannya masuknya komik ecchi memang, jadi ada bokep-bokepnya. Tapi ceritanya itu tentang romansa anak-anak komunitas onsen. Jadi kayak ada sebuah komunitas onsen di sebuah kampus di Jepang, yang kampusnya pun mereka anak-anak ini fakultas fisiknya, sosial politiknya. Dan mereka di situ ada komunitas onsen di mana mereka kayak suka jalan-jalan nyari onsen terus liburan bareng gitu, dan di situ kayak ada dari situ tapi fokusnya ke romansa antara dua pemeran utama, dan itu cukup bikin hati lu jungkir balik jumpalitan walaupun terlepas dari bokep-bokepnya ya, ada bokep-bokep dikit. Tapi waktu kuliah itu gue sangat pas banget karena gue ngerasain banget ke mereka kuliah seperti apa, dan gue oper ke teman gue, lu coba baca. Beberapa hari sudahnya, gue tanya, udah baca belum Hetakoi? Bentar banget gue lagi istirahat. Kenapa istirahat? Hati gue lelah. Dan dia cowok serem loh by the way dia. Tapi kalau lo butuh sesuatu yang segar, yang bikin lo ketawa sampai ngakak dan mungkin mulut lo kaku karena ketawa mulu, lo harus baca Grand Blue. Itu tentang komunitas diving. Dan itu komik tentang diving. Tapi divingnya cuma 10 chapter sekali. Nah, sisanya mabok. Minum spiritus 96%.
Jadi itu menghibur banget karena apa ya, karakternya dibikin hiperbolis, dibikin ekstra banget dan Goblok banget dah karakternya, an- sumpah goblok banget. bikin kita itu jadi ketawa kebahak-bahak sih kalau lu nonton baca dan nonton. Ada animenya Grand Blue. Dan ada live actionnya juga. Sempat ada live actionnya tapi kurang recommended sih. Ya. Terus kalau misalnya suka yang rada-rada slice of life juga mungkin manganya Miss Komi. Miss Komi yang karakter utamanya itu dia nggak bisa ngomong, jadi perempuan yang nggak bisa ngomong terus pengen punya 100 teman, dan Iya gue baca tuh. itu bittersweet manis banget Bittersweet karena gambarnya lucu, visualnya bagus, ceritanya oke, dari karakteristiknya juga bikin kita kayak ngebayangin, oh iya ya kalau misalnya punya teman kayak gini enak banget. Terus mungkin manga yang agak klasik dari gue yang salah satu yang underdog, mungkin teman-teman Klasiknya tapi bukan klasik hotel kan. bukan mungkin teman-teman kenal Urasawa Naoki dari Monster atau 20th Century Boys, 21 Century Boys. Tapi gue sih pengen merekomendasikan ngebaca Pluto karena itu background story dari Astro Boy, dan itu Astro jadi Boy. naskahnya adaptasi bersama Osamu Tezuka. Jadi apa sih yang terjadi sebelum Astro Boy itu lahir? Jadi Pluto bercerita soal itu dan itu keren banget sih buat gue. Betul. Dan ada yang hampir gue lupa cuy. Apa nih? Ini untuk yang kalian pengen komedi juga. Ini Gokushu Fudo. Wow. The Way of the House Husband. Ya itu keren itu. Jalan seorang bapak rumah tangga. Itu ya. Jadi ceritanya tentang seorang mantan Yakuza. Dan dulu di zaman Yakuza di jagoannya terkenal banget, dia julukannya naga gitu kan. Tapi dia memutuskan untuk menikah dan menjadi bapak rumah tangga. Karena istrinya nggak bisa ngurus rumah tangga, jadi ya udah switch perang. Ya, jadi istrinya kayak wanita karir banget, pergi kantor pagi, pulang malam, capek, dan dia emang istrinya juga nggak bisa masak, nggak bisa bersih rumah. Akhirnya mantan Yakuza ini, dia menjalankan tugasnya sebagai bapak rumah tangga, dia masak, dia bersih-bersih, dan dia menjalankannya dengan mental yang sama seperti dia masih Yakuza. Iya, dengan pengabdian yang Pengabdian yang khusyuk, dan kalau misalnya dia gagal, berarti mesti potong jari. Dia pernah kan gagal, dia merasa gagal, terus dia mau potong jari tapi untung ditenang istrinya gitu loh. Dan itu menarik banget karena cukup absurd, tapi cute banget, kayak cute banget. Terutama buat cewek-cewek ini cowok idaman banget loh. Kalian dimasakin, rumah dibersihin, cowok idaman banget. Dan dan banyak yang lucu, kan suka ada anjing, ada anjing lucu, terus kayak tapi mereka tuh kayak serem gitu. Hey, we're gonna have some fun. Terus mereka ternyata ke dog park, mereka beneran having fun, ya gitu lah. Jadi bikin pembacanya itu salah paham gitu lah. Sering banget bikin kita salah paham. Kelihatannya serem padahal enggak. Dipikir dagang mereka transaksi narkoba, ganja, ternyata bumbu masak. Macam-macam lah. Ya. Kalau manga dari lu apa lagi? Mungkin kalau dari gue bukan manga sih, mungkin jadi gue lagi baca The Peerless Swordman, itu manhwa dari Korea. Jadi ceritanya tentang satu karakter yang dia itu sakit-sakitan, terlahir lemah, terus ketemu sama semacam deity atau dewa gitu, atau orang yang tercerahkan, terus kemudian dia belajar silat dan ilmu kanuragan itu dari lukisan, dan dia jadi keren banget. Karena beberapa bulan terakhir ini gue baca karya-karyanya Luis Cha. Kalau misalnya lo suka sama Return of Condor Heroes, terus Demigod and Semi Devil, atau misalnya ya film-film itulah, ini sangat rekomendasi karena basisnya sama sih. Jadi pertempuran para ahli silat di Cina dan segala macam, dan yang paling menarik adalah bagaimana karakteristik tokoh utamanya dan tokoh-tokoh pembantunya itu mirip banget sama yang dibikin di karya-karya Legend of Condor Heroes, Return of Condor Heroes, itu deh. Jadi gue saranin baca itu, nonton seriesnya juga kalau misalnya perlu. Di Netflix juga ada yang silat-silat gitu. Kalau gue juga, kalau manhwa gue juga beberapa yang gue suka. Kayak contoh
rekomendasi dari Mas Dani waktu itu gue baca dan gue suka tuh Solo Leveling. Tapi sebenarnya udah cukup tenar juga ya, orang pada tahu lah ya. Cerita kayak game-game di dunia nyata gitu lah. Iya. Nah, tapi kalau bagi kalian yang suka yang mesum, kalau bagi para cowok atau cewek mesum, gue ada rekomendasi buat kalian di manhwa Korea. Namanya Sweet Guy. Sweet Guy. Jadi ceritanya tentang seorang laki-laki muda yang biasa aja, nggak ada spesial, nggak ganteng, kerjaannya juga nggak biasa aja. Terus dia kayak dapat mesin yang mungkin salah satu teknologi gagal. Ya akhirnya dia gara-gara itu dia salah pakai teknologinya korslet, itu mesinnya korslet, dan justru memberikan dia kekuatan baru seperti superhero ceritanya. Yes. Tapi kekuatannya adalah semua orang yang dia sentuh akan horny. Dan habis itu kalian sudah bayangkan sendiri ceritanya lah. Baca aja Sweet Guy kalau kalian. Kalau gue sih manhwa yang Mandarin itu gue nggak banyak, gue cuma punya satu rekomendasi. Dan itu tapi ini nah tadi kan kita yang manga kan Kingdom kan tidak menceritakan tentang Three Kingdoms. Nah ini tapi ada manhwa yang menceritakan tentang Three Kingdoms tapi bener-bener kayak nggak seperti cerita-cerita Three Kingdoms yang pernah kalian baca, nggak seperti cerita di Dynasty Warrior, nggak seperti cerita di Legenda Naga atau kalian nonton Red Cliff. Beda ini nama manhwanya adalah The Ravages of Time. Dulu pernah di Gramet, pernah gue lihat di Gramet. Itu panjang banget dan itu panjang banget. Belum tamat juga. Belum tamat-tamat sampai sekarang dan itu kayak masih arc-nya pun kayak di Dynasty Warrior tuh kayak baru-baru chapter awal gitu loh. Enggak sih. Sekarang udah pertengahan justru, tapi udah panjang banget. Tapi emang karena mereka detail banget. Yang menarik adalah akhirnya ada cerita Three Kingdoms yang difokuskan dari perspektif si Mai. Walaupun kenyataannya di manga itu akhirnya perspektif macam-macam, ada dari Liu Bei, ada dari Cao Cao, ada dari Zhao Yun, karena Zhao Yun ini dia juga salah satu pemeran utamanya. Dan memang seharusnya si Mai itu juga harus kalau di kayak Dynasty Warrior kan cuma sekedar villain. Tapi seharusnya si Mai itu harus dibikin harus dibikin lah kayak fokusnya karena dia yang justru yang menjatuhkan 3 kerajaan dan akhirnya mendirikan dinasti baru. Kenapa? Dan ini kenapa bagusnya itu karena ini lebih fokusnya ke dia yang sebenarnya pemeran utamanya tuh si Mai. Dan itu kayak detail di mana semuanya tuh gak ada yang bego. Semuanya ahli strategi semua. Bahkan Lubu yang katanya kuat doang tapi bego, di sini Lubunya awesome banget. Gokil, imba banget Lubunya, pokoknya kayak semuanya gak ada yang bego, semuanya pinter dibikin. Jadi kayak amazing kalau kalian suka taktik, tapi jadi pusing lama-lama. Karena banyak banget karakter yang mesti lo hafal sih. Iya, benar banget. Dan ceritanya pace-nya cepet banget dan Ravages of Time. Tapi yang bikin bagus juga karena visualnya, karakteristik gambarnya itu beda sama manhwa-manhwa yang ada di ada saat ini. Karena biasanya kalau manhwa-manhwa yang ada kayak Dongjun in Apocalypse Time atau I Have Gold from Apocalypse Time atau apalah gitu, itu kan karakternya karena mesti dibikin cepet kan, battle through heavens atau apa gitu. Jadi karakteristik manhwa yang dari Cina, Taiwan dan Hong Kong itu dibikin cepet, jadi gambarnya jelek. Tapi kalau Ravages of Time ini gambarnya detail, hitam putih bagus, jadi memang dibikin secara proper gitu. Proper banget. Dan emang kayak itu ekspresi orangnya tuh keren-keren banget, kayak bener-bener kayak lagi perang tuh bener-bener serius banget gitu. Karakteristik gambarnya kalau lu suka visual kayak manhwa dari Korea Sing An Yo Onsi, itu karakteristik visual gambarnya kayak gitu. Iya. Detailnya kayak gitu. Walaupun Sing An Yo Onsi hitungannya manga karena mereka produksi Jepang, tapi yang nulis orang Korea. Iya. Itu karakteristiknya bagus. Dan fun fact, jadi kalau misalnya lu suka Sing An Yo Onsi, lo ada si karakteristik yang si komikusnya ini yang dia bikin juga cerita namanya Mystery in Jeju Island. Itu satu orang abadi yang ngebunuh monster-monster. Itu dan selalu karakteristik ceritanya pengarang ini endingnya selalu tragis lah gitu. Tragis kayak Shin Ang-yong juga tragis banget. Jadi lo jangan expect happy ending sih kalau mereka. Jangan expect happy ending sih. Tapi bagus banget karakteristik visualnya.
Terus apa lagi ya? Ya mungkin segitu dulu kali ya dari sebelum gua akhirnya masuk ke yang bokep-bokep. Gue sih berharap cuman episode ini nggak bakal di take down sama KPI. YouTube dan KPI gara-gara Batara. Ya, Tapi- maaf nih, Oke. maaf. Tapi gue berharap teman-teman bisa menemukan rekomendasi bacaan yang bagus dan bisa mengisi hari-hari kalian selama PSBB Semoga PSBB kalian gembira, bermakna bermakna. dan tetap menjaga protokol kesehatan. Benar. Seperti biasa, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Kalau misalnya ada tema yang pengen lo bahas, jangan lupa kasih komen di bawah. Dari gua, sampai jumpa. Sampai jumpa di haluan trending berikutnya. Dadah. Bye.